Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara saya, anggota dan juga pengurus Serikat Pekerja Serikat Buruh yang hadir pada pertemuan kali ini melalui Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Masih di minggu pertama bulan Januari tahun 2023, izinkan saya mengaturkan selamat tahun baru 2023. Semoga di tahun ini segalanya menjadi lebih baik, segala doa dan harapan kita terwujud. Semoga kita semua senantiasa sehat, bahagia, sejahtera, sukses, dan selalu penuh keberkahan dan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Untuk saudara-saudara saya, umat Hindu yang baru saja merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan, izinkan saya mewakili Kementerian Ketenagakerjaan mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga damai dan sejahtera dari Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa selalu bersama Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekeluarga. Amin. Baik, perkenankan saya Putri Dirjen Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan amanat dan perintah dari Ibu Menteri Ketenagakerjaan untuk menyampaikan apa saja isi dari Perpu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Peraturan Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, khusus yang terkait dengan substansi ketenagakerjaan. Saya nanti paparan agak cepat saja, sekilas-sekilas saja, tidak detail dari slide saya sampaikan, karena toh nanti Bapak Ibu boleh dan bisa mengcopy slide paparan saya, akan ditaruh filenya di chat box. Nanti selanjutnya kita akan lanjutkan dengan diskusi tanya-jawab yang dipimpin moderatornya oleh Pak Heru. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mulai lanjut dengan slide berikutnya. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke substansi teknis, saya tahu memang Bapak Ibu pasti sudah sangat gemes, sangat kepo gitu ya, sangat curious, want to know gitu ya, terkait dengan beberapa isu teknis saya ingin Ibu tanyakan yang ada dalam Perpu nomor 2 Cipta Kerja ini. Tapi sebelum kita membahas teknis tersebut, lebih baik kita tahu dulu background umum ya, kan tak kenal maka tak sayang. Kita coba cari tahu dulu backgroundnya secara umum dulu, strategic point of view-nya kenapa Bapak Presiden mengeluarkan Perpu Cipta Kerja. Jadi latar belakangnya tentu yang pertama adalah perlu upaya pemenuhan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua perlu upaya penyerapan tenaga kerja, tentu tenaga kerja Indonesia ya WNI yang seluas-luasnya di tengah dinamika global yang saat ini sedang terjadi. Kita oke lah, kita tidak usah bicara perang Rusia, perang Ukraina, kita tidak usah bicara krisis ekonomi, tapi coba kita fokus juga pada tidak ada perang, tidak ada ekonomi, krisis ekonomi, tidak ada pandemik pun, yang ada sekarang memang persaingan semakin kompetitif dan kemudian teknologi menjadi tidak terelakkan untuk terus tumbuh dan berkembang, bahkan lebih dari teknologi ya, sudah ada lebih dari digitalisasi, sudah lebih advance dari itu sudah terjadi, dan itu semua mempengaruhi secara tidak langsung eksistensi kita sebagai pekerja, eksistensi pengusaha, dan karena juga berakibat perkembangan itu semua berakibat pada kompetisi yang luar biasa dahsyat. Ya. Nah, ditambah lagi krisis ekonomi global, yaitu dampak perang Rusia-Ukraina. Kita ketahui Rusia-Ukraina itu adalah jalur dari supply chain banyak bahan-bahan dasar dunia, termasuk terigu, tepung, minyak, dan sebagainya. Dan itu akhirnya berpengaruh kepada ekonomi global. Memang ada dua pendapat, ada yang mengatakan ada yang krisis dan tidak. Kalau Indonesia tidak, alhamdulillah tidak krisis ya. Tapi kita kan bagian dari dunia. Ada banyak negara, ada beberapa kawasan di dunia yang mengalami krisis. Karena mereka daya tahannya tidak sebagus kita, daya tahan ekonominya. Karena mereka benar-benar terdampak langsung dari perang ya. Nah, contohnya misalnya Inggris, ya, Prancis, Jerman sudah mulai ada penurunan ekonominya. Kemudian beberapa kawasan di Amerika. Kalau dikatakan, oh enggak itu biasa aja, enggak juga, mereka agak luar biasa juga. Memang tidak semua negara di Amerika. Ada beberapa state, ada beberapa perwakilan, tapi tetap ada penurunan
Jadi data-data ekonomi makro menunjukkan itu. Kalau dibilang tapi kan tidak krisis resesi global. Ya memang tidak resesi global, tapi potensi ke situ ada dan kita harus siap-siap. Walaupun kita negara ini lagi baik-baik aja, tidak boleh juga menjadi jumawa atau sombong bahwa we are okay, we are fine, lu pada masalah, gue nggak boleh juga. Karena kita adalah bagian dari dunia ini, ya. Nah, kemudian selain itu background lainnya adalah perlu dilakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan. Ada deregulasi, kemudahan, dan sebagainya untuk mencapai balancing antara semua pelaku yang ada di dunia bisnis, dunia ekonomi. Ya. Kemudian background berikutnya juga adalah untuk melaksanakan putusan dari Mahkamah Konstitusi nomor 91 garing PUU garing 18 tahun 2020 di mana dinyatakan dalam putusan MK tersebut bahwa pemerintah perlu melakukan perbaikan, ya, perlu melakukan perbaikan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah perlu respons untuk mengantisipasi dampak dinamika global yang tadi saya bilang, ya. Nah, tapi kalau ini dampak dinamika globalnya lebih kepada standar-standar. Jadi ada standar-standar global yang harus kita ikuti juga. Kalau di ketenagakerjaan misalnya ILO gitu ya, International Labour Organization kan sudah dan selalu mengeluarkan standar-standar ketenagakerjaan, norma-norma yang akhirnya kalau kita ratifikasi, lalu kita adopt dalam our domestic regulation, dalam peraturan regulasi kita. Itu di ketenagakerjaan, kita refernya ILO. Nah, ada juga dan banyak bidang lain, nggak cuma ketenagakerjaan yang juga berkembang standar-standarnya. Jadi walaupun kata-katanya standar, tapi kan dia juga harus dinamis mengikuti perkembangan zaman gitu ya, perkembangan semuanya. Baik, selanjutnya adalah latar belakangnya karena kita harus memiliki landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan termasuk semua lembaga-lembaga yang terkait mengenai kebijakan dan langkah-langkah yang firm, yang sifatnya sangat segera tapi jelas pasti. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Kemudian kenapa dan apa urgensinya dari hal itu semua, ya, dari hal itu semua sehingga kita atau pemerintah menerbitkan peraturan pengganti undang-undang Cipta Kerja. Pertama adalah ini saya langsung fokus ke ketenagakerjaan. Kalau tadi umum ya, Perpu secara umum. Kalau ini slide ini udah mulai masuk kepada klaster ketenagakerjaan. Kan Bapak Ibu ketahui ya bahwa Perpu itu tidak hanya bicara ketenagakerjaan. Perpu yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden diumumkan oleh Bapak Menko Perekonomian pada akhir Desember tanggal 30 ya kalau nggak saya 30 Desember itu mencakup isu lain tidak hanya ketenagakerjaan. Yang saya mau bahas mulai slide ini adalah urgensi Perpu untuk khusus bidang ketenagakerjaan atau dulu terkenalnya disebutnya klaster ketenagakerjaan atau bab ketenagakerjaan. Terserah lah, yang penting ketenagakerjaan ya. Pertama urgensinya adalah untuk merespon bahwa Indonesia masih membutuhkan penciptaan kerja yang berkualitas. Jadi bukan cuma perluasan kerja, orang bisa bekerja, tapi juga the quality of labor absorption-nya juga harus kita perhatikan ya. Job opportunity-nya juga harus kita perhatikan. Jumlah angkatan kerja di bulan Februari tahun lalu ya berdasarkan data BPS ini memang naik sebanyak 144,01 juta orang di Februari 2022. Ini naik 4,20 juta orang dibanding Februari 2021. Jadi setahun ada kenaikan 4,2 juta orang pasca pandemi COVID-19 ya. Penduduk bekerja sebanyak 135,61 juta orang, di mana hampir 60% diantaranya ada di sektor informal, bukan formal, ya, ada di sektor informal. Pandemi COVID-19 memberikan dampak sejumlah 5,53% penduduk usia kerja, kemudian menganggur sebanyak 0,96 juta orang. Ya. Nah, kemudian juga terkait dengan upah, dibutuhkan kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas kerja. Saya rasa Bapak Ibu setuju ya, saya pun setuju upah itu harus naik ya, yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas kerja. Ini dari urgensi yang pertama. Nah, urgensi yang kedua terkait dengan perlunya penguatan fundamental ekonomi nasional untuk menjaga daya saing. Karena tadi di awal saya bilang, persaingan menjadi sangat tidak terhindarkan ya, menjadi benar-benar sangat tinggi kompetisinya. Nah, ini dari segi persaingan baik data makro maupun mikro ada di slide ini. Lanjut.
Tujuan Perpu nomor 2, yang pertama masih tadi terkait dengan yang slide pertama ya, menciptakan meningkatkan lapangan kerja sebagai upaya menyerap tenaga kerja seluas-luasnya, jadi job opportunity. Kan namanya juga cipta kerja, tujuannya menciptakan pekerjaan ya. Kemudian menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Yang ketiga, melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan koperasi dan UMKM serta industri nasional. Yang keempat, melakukan penyesuaian berbagai aspek yang terkait dengan peningkatan ekosistem inovasi, investasi, kemudahan dan juga percepatan proyek-proyek strategi nasional. Ya, itu tujuan umum Perpu nomor 2 ya. Saya juga izin sharing mengenai bagaimana kita secara prinsip ya memahami Perpu 2 secara utuh. Kita nggak belum masuk ke secara teknis, isu-isu teknis, tapi bagaimana memahami Perpu nomor 2 ini secara utuh ya. Pertama, penting untuk memahami Perpu Cipta Kerja ini secara utuh agar tidak terjadi salah paham ya. Yang kedua, dalam Perpu tersebut ketentuan mengenai substansi ketenagakerjaan ada dalam bab 4. Ya, bab 4 saja yang dibaca untuk ketenagakerjaan yang kita baca nih ya. Kemudian yang berikutnya, Perpu Cipta Kerja mengubah, menghapus dan menetapkan pengaturan baru terhadap beberapa ketentuan yang diatur sebelumnya, yaitu khususnya ada dalam 4 undang-undang di bidang ketenagakerjaan. Yang pertama, Undang-Undang 13 Ketenagakerjaan. Yang berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Yang berikutnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dan yang berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pelindungan bagi pekerja migran Indonesia. Jadi Perpu ini ya mengubah, menghapus dan menetapkan aturan baru dengan yang sebelumnya sudah diatur di 4 undang-undang yang tadi saya sebut. Nah, pasal-pasal yang ada dalam undang-undang existing, yang undang-undang tadi itu ya, sepanjang tidak diubah dan sepanjang tidak dihapus oleh Perpu Cipta Kerja, maka pasal-pasalnya tetap berlaku. Nah, yang paling bawah ini perlu saya dan Bapak Ibu cermati bahwa kalau kita pegang dokumen Perpu terus ada yang hilang bukan berarti itu dihapus. Artinya masih berlaku pada Undang-Undang 4 tadi itu saya sebut. Memang saya pahami mungkin belum terbiasa, katakan yang bukan sarjana hukum gitu ya, seperti saya juga bukan sarjana hukum. Dulu-dulu kalau baca seperti ini kan bingung ya. Tapi memang harus dicermati dan kalau nggak paham memang harus bertanya, harus berdiskusi. Karena kalau nggak ada di Perpu bukan berarti aturan tentang itu yang kita cari hilang gitu. Oh berarti nggak diatur lagi nih, nggak. Tapi berarti dianggap tidak perlu dilakukan penyesuaian atau penghapusan atau diatur baru. Berarti aturan yang sebelumnya, yang sudah ada sebelumnya dan masih berlaku, eksis, maka masih berlaku. Jadi si Perpu ini hanya untuk yang baru-baru aja, yang atur baru, yang menyesuaikan dan sebagainya. Ya, lanjut. Perubahan substansi ketenagakerjaan yang ada dan masuk dalam Perpu ya. Yang pertama adalah mengenai ketentuan alih daya atau outsourcing, pasal 64. Dulu Undang-Undang Cipta Kerja ya tidak mengatur pembatasan jenis pekerjaan ya. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak diatur apa saja jenis pekerjaan yang boleh atau enggak dialidayakan. Berarti ini dimaknai bahwa pelaksanaan alidaya atau outsourcing dapat dilakukan dan terbuka untuk semua jenis pekerjaan dalam suatu proses produksi. Nah, sementara di dalam Perpu nomor 2 ini, Perpu mengatur pembatasan jenis pekerjaan. Jadi nanti akan diterbitkan PP, peraturan pemerintah ya, mengenai pekerjaan jenis-jenis pekerjaan apa saja yang boleh masuk dalam kategori outsourcing alidaya. Dulu di Cipta Kerja nggak ada. Nah, di Perpu ini dihidupkan boleh ada, tapi nanti akan diatur di PP-nya. Jenis pekerjaan apa saja ya. PP-nya kapan terbit? Pasti Bapak Ibu nanya gitu. Segera, kami sedang menyusun. PP itu nanti tentu substansi dari rancangan rancangan PP itu akan kami bahas, diskusikan di forum LKS Tripartit Nasional ya. Nah, kemudian alasan perubahan untuk memberikan peluang kesempatan yang luas bagi pekerja sebagai pekerja tetap PKWT guna melaksanakan pekerjaan yang bersifat tetap. Ini tadi kenapa dirubah yang tadi alidaya. Nah, di sisi lain alasannya adalah upaya untuk perusahaan untuk tetap dapat mengembangkan usahanya ya. Jadi pembatasannya ini akan kita atur
adalah salah satunya juga untuk supaya perusahaan untuk tetap dapat mengembangkan perusahaannya. Kayaknya ada yang salah ketik ya, tidak mengurang ya. Nah, untuk memberikan ketenangan dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan dan pada akhirnya akan tercapai keberlangsungan usaha dan keberlangsungan usaha. Ini alasan perubahan ketentuan alidaya. Nah, konsekuensi dari perubahan ini, maka PP 35 yang existing masih ada, karena habis Undang-Undang Cipta Kerja, ada PP 35 kan, nomor 2021. Ini akan kita rubah, karena akan ada aturan baru mengenai pekerjaan-pekerjaan yang dibatasi, mana yang boleh di-outsourcing-kan, mana yang enggak. Ya, lanjut. Kemudian yang kedua, perubahan substansi berikutnya adalah mengenai upah minimum. Upah minimum ini ada di pasal 88C, 88D, dan 88F. Ini ada di Perpunya, ya. Apa yang diatur dalam Perpu mengenai ketentuan upah minimum? Ya, ini berubah dari Undang-Undang Cipta Kerja. Betul-betul berubah dari Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Yaitu yang pertama penegasan mengenai syarat penetapan upah minimum kabupaten kota, ya. Ada diatur dalam Perpu. Upah minimum kabupaten kota ditetapkan bila hasil penghitungannya lebih tinggi dari upah minimum provinsi. Sedangkan bagi kabupaten kota yang belum mempunyai upah minimum, lalu kemudian akan menetapkan upah minimum kabupaten kotanya, maka kabupaten kota tersebut harus memenuhi syarat tertentu. Nah, syarat tertentunya nanti diatur dalam PP, Peraturan Pemerintah, revisi PP 36. Udah otomatis PP 36 direvisi, karena Permenaker 18 kemarin saja kan sudah pakai formula baru. Nah, PP 36 pun nanti akan pasti direvisi karena formulanya berbeda, ya. Kemudian perubahan formula. Nah, tadi baru saja saya omongin ada di Perpu ini perubahan formula, ya. Ada penghitungan upah minimum dengan menggunakan formula baru melibatkan 3 variabel, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Indeks tertentu itu apa? Yaitu kalau yang dipakai di upah minimum tahun ini 2023 adalah indeks ketenagakerjaan khususnya produktivitas dan kesempatan kerja di suatu daerah, provinsi atau kabupaten kota, ya. Ini semua akan masuk dalam revisi PP 36 tentang upah minimum. Kemudian soal upah juga yang berubah adalah mengenai kewenangan pemerintah menetapkan formula penghitungan upah minimum berbeda dalam hal terjadi keadaan-keadaan tertentu. Ketentuan ini merupakan ketentuan yang benar-benar baru yang dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pemerintah guna mengatasi keadaan tertentu yang berdampak pada kelangsungan bekerja. Ini kalau saya bilang pemerintah dan ada di slide pemerintah P-nya huruf besar, ya, berarti itu maksudnya adalah pemerintah pusat, ya, pemerintah pusat, menteri dalam hal ini di bidang tenaga kerjaan menteri atau Menko Perekonomian, ya, atau menteri-menteri lain atau presiden. Jadi hal yang baru yang diatur dalam Perpu ini adalah ada kewenangan khusus pemerintah. Kan kalau Bapak Ibu kan paham ya dari sejak Undang-Undang 13, Undang-Undang Cipta Kerja deh yang ramai mengenai upah minimum PP 36 kan gubernur yang menetapkan. Lalu Permenaker 18 juga masih gubernur memang, ya. Nah, Perpu ini tetap memberi mandat bagi gubernur memang. Tapi jika keadaan tertentu, ya, maka apa sih keadaan tertentu? Misalnya ada bencana nasional, ya. Ya, amit-amit sih kita nggak berdoa ada bencana nasional. Tapi kan namanya bencana nasional adanya di suatu daerah tertentu. Misalnya, contoh kayak dulu ya, tapi kan ini udah alhamdulillah udah membaik sekarang. Contohnya tsunami Aceh. Tapi kan waktu itu Perpu belum ada ya. Tsunami Aceh terjadi, nah itu udah ditetapkan sebagai bencana nasional nih misalnya ya. Maka Menteri Ketenagakerjaan mewakili pemerintah pusat dapat menetapkan upah minimum untuk tahun berikutnya. Nggak mesti gubernur. Karena kalau gubernur yang menetapkan pakai formula-formula yang ada, itu pasti kecil. Karena kan variabel ekonominya, misalnya pertumbuhan ekonominya pasti hancur karena ada bencana di situ, ya. Misal inflasinya juga pasti kacau, indeks tertentunya juga kacau. Nah, tapi kan pekerjanya di situ tetap harus bekerja, ya, tetap harus terlindungi dengan upah yang layak. Maka Menteri Tenaga Kerja tentu nanti izin presiden ya, entah menteri atau siapa atau presiden. Pemerintah pusat lah pokoknya menetapkan upah minimum untuk provinsi ini, bukan gubernur, tapi pemerintah pusat take over penetapannya, ya. Ini adalah salah satu dari the beauty dari Perpu ini. Cantiknya Perpu ini soal upah adalah seperti ini. Yang sebelumnya tidak ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, lanjut. Izin minum ya. Dikasih konsumsi sama Pak Heru soalnya. Karena Zoom. Baik, perubahan-perubahan lainnya yang diatur dalam Perpu adalah pertama penggunaan terminologi disabilitas, ya.
Jadi tadi substansi udah ya, 2 ya, alidaya, kemudian apa tadi? Upah ya. Nah, sekarang perubahan-perubahan lainnya ya. Penggunaan terminologi disabilitas buat saudara-saudara kita pekerja yang statusnya atau kondisinya disable, maka kita sesuaikan nih dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Ini ada di pasal 67. Kami akui di Cipta Kerja terminologinya nggak pas untuk pekerja dengan kebutuhan tertentu, kebutuhan khusus. Maka di Perpu ini kita sempurnakan mengacu pada Undang-Undang Penyandang Disabilitas, yaitu Undang-Undang 8 tahun 2016. Terminologinya kita sesuaikan. Ini hanya masalah terminologi, ya. Pelindungan yang lainnya tetap. Oke, kemudian yang berikutnya adalah mengenai penegasan tentang kewajiban penggunaan struktur dan skala upah atau SUKSU, kewajiban bagi perusahaan untuk menetapkan upah bagi pekerja buruh yang memiliki masa kerja 1 tahun atau lebih. Ini ada di pasal 92. Bapak Ibu kan ketahui bahwa upah minimum yang tiap akhir tahun kita hebohkan itu sebenarnya kan hanya berlaku untuk 1 tahun ke bawah, ya kan? Pekerja dengan masa kerja 1 tahun ke bawah. Nah, seharusnya pekerja dengan masa kerja 1 tahun ke atas itu harus berlaku upah berbasis produktivitas, atau bahasa yang kita pakai adalah struktur skala upah. Struktur skala upah artinya upah yang berjenjang, ada strukturnya, ada skalanya. Semakin baik produktivitasnya si pekerja itu, semakin lama dia bekerja dan baik, tidak ada catatan negatif, dan perusahaan pun sanggup membayar, maka dia harus mengalami peningkatan upah ya di atas 1 tahun bekerja. Kami nyebutnya struktur skala upah. Ada yang bilang, perusahaan bilang upah berbasis produktivitas, silakan. Ada yang bilang upah berbasis kinerja, monggo silakan. Yang penting esensinya, message-nya adalah pekerja yang masa kerjanya 1 tahun ke atas harus memiliki atau harus ditreatment, harus diperlakukan mengikuti upah berbasis produktivitas ya, atau SUSU tadi. Nah, ini wajib, sifatnya penegasan kembali. Kemarin juga udah wajib, tapi ini ditegaskan kembali kewajiban bagi perusahaan untuk menerapkan struktur skala upah ya. Kemudian yang perubahan lainnya adalah perujukan ayat, mohon maaf bentar. Perbaikan rujukan ayat dalam pasal 84 terkait penggunaan hak waktu istirahat, dan pasal 46D Delta terkait manfaat program jaminan kehilangan pekerjaan. Ya, ini perubahan lainnya ya. Oke, lanjut. Jadi kalau kita lihat perubahan, tadi sebenarnya perubahan itu yang tadi barusan 3 ya, sebelumnya 2, alidaya dan upah. Itu ada 5 isu perubahan ya di dalam Perpu ini yang berubah lebih baik daripada yang lain, Cipta Kerja. Tapi ini fundamental sekali ya, sangat berarti ya. Kemudian yang berikutnya, ketentuan lain dalam Perpu nomor 2 tahun 2022 terkait substansi ketenagakerjaan, selain ketentuan pasal-pasal yang diubah, Perpu Cipta Kerja ini juga memuat substansi ketenagakerjaan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Misalnya seperti PKWT, kemudian waktu kerja dan waktu istirahat, kemudian PHK dan pesangon, lalu jaminan kehilangan pekerjaan dan lain-lain. Ya. Ini sebenarnya ini prosesnya ya, proses perubahan substansi ketenagakerjaan. Ya, jadi pertama adalah perubahan pasal-pasal terkait substansi ketenagakerjaan mengacu pada hasil sosialisasi dan serap aspirasi. Ya, memang Perpu ini kami secara substansi kami usulkan ya. Ini berdasarkan hasil sosialisasi dan serap aspirasi yang kami lakukan secara maraton tahun 2022 kemarin di seluruh Indonesia dan melibatkan tidak hanya pekerja dan pengusaha, tapi juga mahasiswa. Kami lakukan tidak hanya menggunakan sumber daya Kemnaker, tapi juga dengan difasilitasi oleh Mabes Polri, Kapolda daerah melaksanakan sosialisasi serap aspirasi, dan juga dilaksanakan oleh Satgas Percepatan Sosialisasi UCK, yang dimana ketuanya adalah Wakil Menteri Keuangan, dan kami Kemnaker sering diundang, selalu, bukan sering ya, selalu diundang baik Polri maupun Satgas untuk ikut memberikan pencerahan mengenai Cipta Kerja, lalu kemudian mendengarkan masukan-masukan dari para peserta sosialisasi dan serap aspirasi tersebut ya. Nah, dari serap aspirasi kemudian kita catat, step berikutnya adalah kami juga melakukan kajian, ya, kajian dengan mengundang lembaga independen dari universitas untuk benar-benar memetakan mana yang substansi yang kritikal untuk dirubah, mana yang tidak, ya.
Kemudian step 3, berdasarkan hal-hal tersebut, sosialisasi, serap aspirasi, dan kajian, pemerintah kemudian melakukan pembahasan mengenai materi muatan yang perlu dilakukan perubahan. Pembahasannya tentu tidak hanya di Kemnaker, ya. Kemnaker hanya mencatat, merubah, lalu kita diskusikan di kantor Menko Perekonomian dengan kementerian dan lembaga lain, ya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai sosialisasi peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Heru Widianto sebagai moderator jika ada pertanyaan, diskusi, atau saran. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Kenapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dirjen yang telah memaparkan bagaimana anatomi dari peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Saya yakin secara keseluruhan dari 18 konfederasi dan 13 federasi sudah menyimak secara keseluruhan mulai dari latar belakang, urgensi, dan tujuan, serta beberapa produk yang berubah dari peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Di sini Bu Dirjen kami laporkan, hadir juga dari teman-teman kita jurnalis. Beberapa jurnalis hadir di sini menemani teman-teman dari konfederasi dan federasi. Tentunya jurnalis ini adalah sayang juga kepada teman-teman federasi dan konfederasi yang selalu ikut menyokong dalam perjuangan dan menjadi sahabat dari Kementerian Ketenagakerjaan. Terima kasih atas kehadiran jurnalis kepada kami dan sangat menyimak juga. Tadi kelihatannya ada beberapa dari media massa yang saya lihat dari Metro TV dan yang lain-lain. Bapak Ibu yang saya hormati, saya bacakan dulu Bapak Ibu ya, tata tertib ketika nanti kita akan melakukan bertanya. Mohon Bapak Ibu raise hand terlebih dahulu. Nanti di layar akan nampak raise hand-nya dari Bapak Ibu yang akan menanyakan terkait dengan perubahan dari Perpu nomor 2 tahun 2022 ini. Tentunya kenapa kita memberikan raise hand, tanda raise hand merupakan suatu sinyal adalah tanda penanya. Yang kedua Bapak Ibu, pertanyaan langsung to the point. Tidak usah panjang-panjang, tapi singkat saja. Nanti moderator saya Heru Widianto, ketika Bapak terlalu panjang melakukan pertanyaan, saya hitung dalam hitungan 2,5 menit cukup Bapak Ibu menanyakan, karena yang lain juga pasti menginginkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perubahan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagaimana tadi yang state oleh Ibu Dirjen, kaitannya dengan perubahan yang sangat signifikan ada di perubahan yang berkaitan dengan formula dari upah minimum. Tentunya formula upah minimum ini adalah sebagaimana gambaran saja Bapak Ibu. Tentunya nanti akan dihubungkan sesuai dengan amanat dari Perpu ini adalah bagaimana menghitung formulanya itu, tentunya variabel yang digunakan adalah inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks indeks tertentu. Yang kedua, perubahan yang ada adalah berkaitan dengan alidaya atau outsourcing, di mana di situ mengamanatkan kepada pemerintah untuk menetapkan jenis dan sifat pekerjaan yang bisa diserahkan sebagian pekerjaan oleh perusahaan pemberi kerja. Dalam hal ini alidaya yang bisa mengerjakan apa-apa saja, jenis apa saja yang akan bisa dikerjakan oleh alidaya. Di sini telah hadir tentunya teman-teman makin gemes saja karena saya juga melihat ada beberapa penanya yang sudah resen. Tentunya bersabar ya Bapak Ibu. Hal ini tentunya akan menjadi hal yang sangat menggembirakan buat teman-teman serikat pekerja, buat teman-teman federasi dan konfederasi, karena sebagian dari apa yang di Perpu ini adalah bagian dari respon kami terhadap serap aspirasi publik atau meaningful. Dalam hal ini terdapat beberapa gagasan yang dikirimkan oleh teman-teman konfederasi dan federasi, tetapi tidak dapat semua, kita tidak bisa masuk ke dalam Perpu ini tentunya, tapi ada sekitar 2 yang bisa masuk. Di sini juga Bapak Ibu akan kami teruskan melalui streaming YouTube kami di Kemenaker. Nanti Bapak Ibu, teman-teman jurnalis, teman-teman federasi dan konfederasi dapat menyuarakan kepada afiliasinya yang serikat pekerja, serikat buruh yang tergabung dengan federasi ataupun federasi-federasi yang bergabung dengan konfederasi. Kalau tidak bisa lihat hari ini, jam hari ini, Bapak Ibu bisa melihatnya di channel YouTube Kemenaker. Tolong Bapak Ibu sebarluaskan karena kalau kita lihat channel YouTube dari Kemenaker ini sudah mendapat viewer sekitar 5,4 juta. Mudah-mudahan dengan hadirnya kaitannya dengan sosialisasi ini akan bisa bertambah. Pertanyaan pertama ini saya lihat ada dari Mas Jai Agung, yang kedua adalah Ibu Siska, yang ketiga adalah Pak Rusda Harahap. Pertanyaan pertama saya berikan waktu kepada Pak Zai Agung. Silahkan Pak Zai Agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Agung dari KSPI, Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi Ilmu KSPI.
Terima kasih waktunya. Tadi pertanyaan kita masalah turunan dari permasalahan outsourcing itu sendiri yang akan diatur di dalam peraturan pemerintah. Nah, selama ini kepercayaan teman-teman kalau melibatkan di pembuatan peraturan pemerintah di LKS sendiri itu tidak terjadinya suatu kesamaan persepsi antara serikat pekerja, baik itu dari serikat pekerja, pemerintah, dan dari sektor pengusaha. Kalau saya lihat selama pembuatan pemerintah itu sendiri, Oh iya, iya. menolak Saya pikir malah udah di sana tadi. Ya, mari. Yang kedua tadi masalah upah minimum. Kita tahu sendiri di Undang-Undang 13 tahun 2002 itu jelas adanya upah sektoral. Nah, di dalam Perpu ini sendiri ternyata tetap hilang itu upah sektoral. Nah, yang jadi pertanyaan juga masalah indeks tertentu itu sendiri yang menjadi pertanyaan teman-teman di kalangan buruh. Karena kalau kita bicara indeks tertentu itu dari 0,1 sampai 0,3, hitungan itu akan selalu menjadi permasalahan seperti tahun kemarin di luar itu. Kita berharap indeks tertentu itu sendiri ini yang jadi dilema bagi teman-teman di lapangan karena angkanya terlalu rendah. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih waktunya. Saya berharap pertanyaan ini bisa menjadi solusi karena bagaimanapun teman-teman dengan keluarnya Perpu ini sendiri menjadi gejolak sendiri. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mas Jaya. Mas Jaya ini sudah menitipkan 3 pertanyaan kaitannya dengan outsourcing dan gimana nanti keterlibatan tripartit dalam membahas ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu ya nanti dalam rangka pembahasan lebih lanjut. Kaitannya juga dengan upah minimum sektoral yang tidak digagas dalam Perpu ini. Tentunya nanti kita coba lebih mendengar penjelasan dari Bu Dirjen lebih lanjut. Yang ketiga adalah indeks tertentu yang akan digunakan, wajib mendapatkan kepastian. Penanya kedua silakan Ibu Siska. Silakan Bu Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas atas waktunya. Assalamualaikum Bu Putri. Saya hanya mau minta nomor HP Bu Putri. Jadi kalau ada apa-apa bisa berlangsung. Udah itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Oke Mas Siska. Ya saya lanjutkan ke Mas Rusda Harahap. Silakan Mas Rusda. Oke, terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas. Oke, Mukutama. Saya dari Federasi Serikat Pekerja Kaudindo. Dari Riau. Saya dari Riau. Ya, lanjut Mas. Tadi disampaikan oleh Dirjen bahwa adalah untuk menjamin masalah tentang pekerjaan kepada saya akan ulas pertama sekali bagaimana kalau pengusaha tidak melaksanakan skala upah, apa tanggung jawab pemerintah, apa sanksinya? Itu yang menjadi pertanyaan selama ini. Apabila pengusaha itu tidak melaksanakan skala upah, tidak disetorkan ke pemerintah untuk membuatkan skala upah, tidak ada sanksinya, hanya itu di awang-awang. Kedua, apa yang dilakukan oleh teman-teman yang di penyidik PPHI apabila tidak dilaksanakan semua peraturan perundang-undangan itu, maka pekerjaan penyidik PPHI itu adalah yang dinas tenaga kerja adalah nol. Maka saya mohon bahwa itu diganti alihkan penyidik itu ke polisi semua agar terlaksana kesejahteraan daripada karyawan tersebut, pekerja seluruh Indonesia. Yang ketiga, tujuan Perpu yang ada, saya bilang adalah tidak pernah untuk mensejahterakan pekerja. Karena di Undang-Undang 13 itu saya bilang itu sudah normal itu, sudah standar. Karena posisinya juga adalah seorang pengusaha dan juga adalah seorang pekerja juga di perusahaan orang. Karena sudah saya bangi, membantu orang di PHK sudah saya lakukan, mem-PHK orang pun sudah saya lakukan di perusahaan keluarga. Karena di Undang-Undang 13 itu sudah standar, ngapain dikotak-katik lagi? Sebenarnya dari dulu aku sudah protes hal itu. Maka oleh sebab itu di Undang-Undang Cipta Kerja karena masih ada putusan MK waktu itu, oke, ternyata tidak diperbaiki, maka diperbaiki oleh Perpu. Saya mohon di khusus Undang-Undang Cipta Kerja itu yang klaster tenaga kerja, mohon pemerintah
panggil pengurus serikat pekerja yang berfederasi, minta pandangan. Kalau dari akademisi belum tentu. Saya juga adalah seorang akademisi, belum tentu itu pas mereka, karena mereka tidak pernah mengalami itu. Tidak pernah mengalami itu. Seorang profesor, seorang dokter hukum tata negara, belum tentu dia pernah bekerja di perusahaan. Sakit, Pak. Yang bekerja di perusahaan sakit. Tapi karena menjuang hidup dan tanggung jawab kepada keluarga, anak, istri, dunia, dan akhirat. Maka itu, semua pekerja itu, buruh yang ada di Indonesia, apapun ceritanya, harus dilaksanakan. Terima kasih, Pak. Cuma itu aja. Terima kasih Mas Rusda. Nanti kita ketemu ya Pak Rusda di Riau ya. Ya. Oke Mas, ini lanjut lagi ada Pak Profesor Abdul Aziz. Silakan Pak. Monggo. Assalamualaikum Pak Direktur. Waalaikumsalam. Jadi kekoreks ya. Ini ada kebiasaan mengundang untuk sosialisasi atau aturan. Tapi tidak pernah dikasihkan. Ini penodongan namanya. Dalam ilmu hukum tidak boleh membahas sesuatu hal yang tidak ada. Jadi kita membuat alibi-alibi yang tidak jelas. Jadi kasihan buruh yang kita wakili. Kita ngomong salah. Kita tidak ngomong salah. Kita dukung pemerintah salah. Tak dukung pemerintah salah. Jadi serba salah. Di mana-mana salah. Jadi saya minta bagikan seluruh serikat buruh Perpu ini yang akan kita sosialisasikan. Dan dalam ilmu hukum tidak kenal cara-cara begini. Kita membahas semua yang tidak ada. Hanya cerita begini-begini. Jadi itu saya minta pemerintah jangan kami suka dikenalin. Triparti itu tidak mewakili kami tidak pernah memilih. Triparti itu pilihan pemerintah. Kami tidak pernah mengutus mereka-mereka itu. Jadi oleh karena itu saya mohon 170 federasi, 18 konfederasi diundanglah. Atau dikasih draftnya itu perpunya. Dulu Undang-Undang Cipta Kerja, toto kita dihajar, mau sosialisasi. Kita juga nggak tahu isinya. Jadi kita serba salah. Jadi kalau kami salah ngomong, jangan disalahkan. Karena memang kita selalu mimpi. Jadi hanya itu aja, Pak Direktur. Juga kepada Dirjen, juga kepada Menteri dan Presiden. Salam hormat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Aziz, terima kasih. Ini ada 4 penanya. Yang satu tadi pertanyaannya cukup mudah dijawab oleh Bu Dirjen karena hanya minta nomor handphonenya Bu Dirjen. Terkait dengan Bu Siska tadi yang meminta nomor handphonenya Bu Dirjen, mudah-mudahan dikabulkan ya Bu Siska ya. Saya sih yakin pasti dikabulkan. Izin Bu Dirjen, ini ada beberapa penanya, ada dari Pak Jai, ada dari Mas Rusda, dan ada dari Pak Aziz. Nanti yang kaitannya dengan Mas Rusda ini lebih banyak kaitannya dengan kinerja dari para penyidik pegawai negeri sipil kita, dalam hal ini yang ditugasi untuk mengawasi secara normatif. Dalam hal ini lebih banyak concern kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan, karena nampaknya ini di Riau banyak juga terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya normatif. Tapi izin Pak Rusda, nanti kalau kita buka lagi lembaran dahulu, kita pernah juga mengisikan bahwa di kepolisian itu ada juga yang namanya desk ketenagakerjaan. Makanya di teman-teman di Polres itu sudah tersedia juga kaitannya dengan tindak pidana atau tindak hal-hal yang lain untuk juga ditangani oleh teman-teman dari kepolisian. Bapak Ibu, hal-hal yang sangat kekhususan tadi pertanyaan dari Mas Jai, tentunya yang berkaitan dengan outsourcing ya, yang berkaitan dengan outsourcing. Sebelum nanti ke Bu Dirjen, saya akan coba bantu untuk menjawab terlebih dahulu ya Mas Jai. Kaitannya dengan outsourcing, memang kalau kita melihat ini aturan dari Perpu ini menugaskan kepada pemerintah, dalam hal ini kita membuat satu aturan yang berkaitan dengan jenis-jenis sifat-sifat pekerjaan yang akan bisa dialidayakan atau sebagian pelaksanaan pekerjaan dari pemberi kerja kepada alidaya. Nanti apa saja, nanti juga harus ada pembahasan lebih lanjut dari teman-teman organisasi pengusaha dan organisasi pekerja. Memang betul apa yang dikatakan Pak J ketika dibahas pertemuan di antara pihak serikat pekerja dan teman-teman organisasi pengusaha nyambungnya agak lama. Tapi itulah asas demokrasi kita, Mas, yang lebih mengedepankan sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di samping sila ketiga kita, persatuan Indonesia, yang lebih meyakinkan nantinya pada saat kita membuat aturan regulasi yang berkaitan dengan alidaya dan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang bisa dialidayakan. Saya mohon serta juga nanti Mas Jai memberikan masukan secara tertulis, dan kami juga akan mengundang Pak Jai dalam hal ini bagaimana kita dalam hal melakukan penerapan kaitannya dengan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dialidayakan.
Nah, tadi yang menarik adalah berkaitan dengan upah yang berkaitan dengan sektoral. Memang di dalam Perpu, dalam peraturan pengganti undang-undang ini kita tidak mengatur lagi upah minimum sektoral. Yang wajib kita harus tekuni bagaimana kita bisa encourage atau memberdayakan teman-teman di lingkungan serikat pekerja tingkat basis, dalam hal ini serikat pekerja tingkat perusahaan, atau yang sering lazim disebut dengan PUK, atau yang sering disebut dengan komisariat, dan yang lain-lain, bagaimana ketika dia membahas yang berkaitan dengan upah berbasis produktivitas atau struktur dan skala upah. Ini sekaligus menjawab tadi apa yang ditanyakan oleh Pak Rusda, kaitannya dengan struktur dan skala upah kalau tidak dijalankan seperti apa. Tentunya hal ini juga menjadi catatan bagi teman-teman mediator dan teman-teman pengawas ketenagakerjaan, dan kita juga sudah melakukan kerjasama dengan beberapa teman-teman para praktisi ketenagakerjaan bagaimana kita mensosialisasikan lebih banyak terkait dengan struktur dan skala upah. Yang pada intinya gini Bapak Ibu, bagaimana kita bisa melangsungkan kegiatan-kegiatan kelangsungan usaha dan ketenangan bekerja ketika teman-teman pekerja buruh dalam hal ini yang bekerja di perusahaan disamaratakan antara upah yang 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Nah, ini bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Tentunya teman-teman mediator yang saat ini mempunyai jumlah sekitar 1.100 orang, nanti kita akan menggembleng mereka dalam hal ini untuk mensosialisasikan kepada perusahaan-perusahaan untuk penerapan dan struktur dan skala upah. Nah, Bapak Ibu izin, teman-teman pada industri-industri tertentu, prinsipal-prinsipal dari perusahaan-perusahaan yang ada di dunia lain dalam hal ini yang tergantung pada bayar, ini juga sudah menginginkan. Saya senang juga mendengarnya pada saat itu kita berbicara dengan teman-teman di industri-industri yang maju, mereka menerapkan, membuat suatu standar bahwa di satu perusahaan wajib ada struktur dan skala upahnya. Ini satu kemajuan yang sangat berarti. Tak lupa juga kami announce kepada Bapak Ibu, kita juga menggelar untuk memberdayakan teman-teman supaya perusahaan ini bisa menerapkan struktur dan skala upah. Kita juga membuat suatu kegiatan yang berkaitan dengan penilaian hubungan industrial di perusahaan. Nah, penilaian hubungan industrial di perusahaan ini emang ada yang kategorinya, nanti ada kuning, ada hijau, dan ada merah. Nah, ketika kita menilai yang lebih banyak, lebih bagus, tentunya ini kita akan melihat yang sudah ada struktur dan skala upahnya. Yang ketiga adalah berkaitan dengan indeks tertentu. Indeks tertentu sebagaimana gambaran saja ya Bapak Ibu ya, gambaran yang berkaitan dengan indeks yang digunakan dalam hal perhitungan formula upah minimum, ini kan sudah nampak terlihat di dalam Permenaker 18 tahun 2022, di mana formula upah yang dihitung untuk upah minimum, kita ketahui bersama bahwa upah minimum adalah upah yang diberikan kepada pekerja yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun sebenarnya Bapak Ibu. Tapi saya juga melihat banyak juga perusahaan yang menerapkan upah minimum itu untuk segala umur. Yang baik kerja 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun, ini PR kita bersama. Kita tidak boleh juga menggantungkan saja kepada pemerintah, tapi kita juga harus melakukan kolaborasi di antara teman-teman pemerintah dengan teman-teman serikat pekerja. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Sebenarnya Kepmen struktur dan skala upah ini sudah ada sejak tahun 2004. Kami pertumbuhannya tidak masif Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita melihat nanti bagaimana penerapan struktur dan skala upah supaya masif, tentunya kita akan membuatkan struktur dan skala upah pada media yang sederhana terlebih dahulu sampai ke tingkat yang advance. Jadi indeks yang untuk formula upah itu adalah sebenarnya gini Bapak Ibu. Dalam perhitungan Permenaker 18, untuk penetapan upah minimum itu kan ditetapkan dengan rumus adalah inflasi ditambahkan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan indeks kontribusi ketenagakerjaan. Sebenarnya indeks kontribusi ketenagakerjaan menambah wacana bagi teman-teman dari Dewan Pengupahan Provinsi dan Dewan Pengupahan Kabupaten Kota untuk melakukan bargaining dengan teman-teman stakeholder yang ada di Dewan Pengupahan Provinsi maupun di Dewan Pengupahan Kabupaten Kota untuk menetapkan alfa dari 0,1 sampai 0,3. Kalau dasar hitungan kami adalah dari jumlah tenaga kerja yang bekerja pada 9 sektor dikalikan dengan jumlah PDRB dan dibagikan dengan nilai-nilai tertentu Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita sikapi sama-sama, bagaimana kita pengayaan terhadap knowledge yang berkaitan dengan indeks kontribusi ketenagakerjaan yang pada intinya kita sudah memberikan gambaran untuk hal tersebut. Nah, selanjutnya adalah yang berkaitan dengan aspek-aspek untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Nah, aspek-aspek untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja tentunya tidak saja hanya berbicara mengenai upah, tapi juga kaitannya dengan fasilitas yang diberikan dari pengusaha kepada pekerja berupa natura atau suatu kenikmatan tertentu. Jangan lupa Bapak Ibu, produktivitas yang sering diberikan, yang sering dilakukan dalam hal ini oleh perusahaan, jangan hanya kerja dan kerja terus.
tapi juga harus ada yang namanya program relaksasi yang diberikan kepada teman-teman pekerja, sehingga teman-teman pekerja itu memiliki sense of belonging atau rasa memiliki terhadap perusahaan. Bagaimana ketika pekerja memiliki sangat memiliki perusahaan dengan sendirinya, maka produktivitas itu akan terjaga dengan baik. Nah, ini beberapa hal yang dipertanyakan tadi oleh Bapak Ibu sambil kita menekuni sama-sama di antara teman-teman serikat pekerja dan teman-teman pemerintah, karena kita berbicara saat ini dengan teman-teman konfederasi dan federasi. Saya yakin kita memiliki mata air yang sama. Tentunya ini kita bisa menyikapi secara bersama-sama. Itu yang bisa kami tanggapi. Mungkin Bu Dirjen akan memberikan tanggapan lagi. Silakan Bu Dirjen. Tanggapan apa ya? Kayaknya Pak Heru udah keren banget tuh. Udah melengkapi semua jawaban yang dibutuhkan. Cuman saya umum aja. Yang pertama terkait struktur skala upah ya, itu ada sanksinya. Mana tadi? Nah, udah Kak. Ada sanksinya dari mulai tentunya dari yang paling rendah, teguran administratif, teguran tertulis ya, kemudian pembatasan kegiatan usaha, kemudian yang berikutnya naik menjadi penghentian sementara sebagian atau seluruh alat-alat produksi, proses produksinya di stop. Kemudian yang terakhir yang paling tinggi adalah pembekuan kegiatan usaha atau bisnis. Jadi nggak boleh buka tuh pabrik atau perusahaannya. Jadi menurut saya itu udah jelas. Tapi tidak ada di Perpu itu. Nanti mau kita pertegas di PP. Jadi memang kita perlu paham hal yang sifatnya sangat teknis sekali. Nggak mungkin ada di Perpu gitu ya. Nanti akan ada di PP. Jadi teguran, mohon maaf, sanksi ini sudah ada di PP 36 2021. Tapi nanti jika ada yang harus diperbaiki maka atau dipertegas lagi karena memang Perpunya mengamanatkan penegasan kembali, maka di PP 36 akan kita pertegas lagi. Saya juga ingin menjawab banyak sekali WA dari Bapak Ibu yang masuk ke saya mengenai pemberlakuan upah di atas 1 tahun yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat. Walaupun saya sendiri belum terima suratnya ya, di mana katanya di atas 1 tahun itu berlaku kenaikan upah 6-8%. Itu sebenarnya tidak ada dalam aturan regulasi kita. Yang berlaku adalah struktur skala upah. Jadi bagaimana kesepakatan antara serikat pekerja dan pengusaha untuk bekerja di atas 1 tahun. Seharusnya tidak perlu dan tidak boleh ditetapkan oleh pemerintah dan oleh pemerintah daerah untuk upah pekerja di atas 1 tahun. Ya. Nah kemudian itu mengenai struktur skala upah. Yang kedua tadi ada dari 2 bapak-bapak ya yang nanya mengenai lebih pada proses terbitnya Perpu ini. Kenapa rancangan Perpunya nggak dikasih dulu gitu ya. Ya kami juga nggak nerima Pak rancangan Perpunya gitu ya, atau terbit Perpu. Kalau substansi kami laporkan ke Menko Perekonomian selaku koordinator dari beberapa menteri di bidang ekonomi, ya kami laporkan berdasarkan catatan kami diserap aspirasi dan sosialisasi itu kami sampaikan ya. Tapi kalau dibilang rancangan Perpunya kenapa nggak dibagi dulu? Enggak, kami juga nggak terima. Tapi Bapak Ibu coba bayangkan kalau rancangan Perpu itu dibagikan dulu ke semua, termasuk kami ya pemerintah, lalu semuanya apakah nggak menjadi lama sekali proses. Nah masalahnya kan sekarang ada perwakilan Bapak Ibu di LKS Tripartit Nasional yang memang dipercayakan untuk terus ikut mengupdate masalah-masalah ketenaga kerjaan ya. Substansi-substansi pokoknya apa saja yang menjadi catatan serap aspirasi itu juga udah pernah kami sampaikan dalam rapat LKS Tripnas. Kemudian tadi saya juga mengomentari ada dari Pak siapa yang bilang bahwa Ibu kajian jangan melibatkan apa tadi universitas, akademis, karena profesor pun nggak mampu soal itu ya. Pertama kita tidak boleh sombong sebagai umat beragama apapun nggak boleh sombong. Kalau saya selalu mengakui orang yang bergelar profesor itu pasti lebih pintar dari saya gitu yang belum profesor ya, pintar di bidangnya gitu ya. Kalau soal akhlak, adab dan etika itu urusan lain. Saya setuju kalau seorang profesor mungkin adabnya tidak lebih baik dari seseorang yang bukan profesor itu saya setuju. Tapi kalau kemampuan akademisnya untuk seorang yang profesor itu pasti lebih baik daripada kita yang belum profesor ya. Nah, kenapa kita pakai universitas? Itu memang salah satu upaya dengan melibatkan universitas dari segi pandangan akademisinya. Tapi itu hanya salah satu upaya. Salah banyak upayanya adalah yang tadi saya bilang, kita melakukan serap aspirasi, sosialisasi secara intens dan maraton di 2022 lalu atas arahan Bapak Presiden melalui Menko Perekonomian, yang mana tadi saya sebutkan melalui 3 cara, melalui 3 upaya. Upaya pertama, skema pertama lah gitu ya, dengan menggunakan sumber daya atau APBN Kementerian Ketenagakerjaan, kita memberikan sosialisasi serap aspirasi.
Ya seperti inilah, tapi offline dan juga online ya. Offline ke beberapa titik kita datang ke beberapa daerah, dan yang hadir tidak hanya serikat pekerja, yang kita undang maksudnya ya, tidak hanya serikat pekerja, pengusaha, tapi juga mahasiswa. Jangankan Bapak bertanya, pimpinan konfederasi Bapak aja komplain sama saya. Kok saya nggak tahu ya? Masalahnya kan banyak pimpinan pengurus konfederasi nggak mau datang kalau diundang sama pemerintah. Kayak gini nih sekarang, emang ada pengurus? Saya cek di galeri Zoom nggak ada pengurus, nggak ada kan? Pimpinan-pimpinan konfed nggak ada, jarang hadir kalau diundang sosialisasi. Tapi nanti mereka yang menyuarakan ke pemerintah, mereka yang komplain gitu ya. Nah, tapi selalu ada kalau dalam kita melakukan sosialisasi serap aspirasi di beberapa daerah, selalu ada perwakilan serikat pekerja gitu. Paling kan yang dikirim serikat-serikat pekerja pengurus yang masih muda-muda, yang junior-junior seperti itu ya. Nah, itu kemudian jadi catatan aspirasi itu bukan hanya sepihak dari pengusaha, tapi juga dari serikat pekerja dan juga mahasiswa. Kita dengarkan, kita catat, dan kita sampaikan dalam rapat-rapat dengan Kemenko Perekonomian. Kemudian indeks tertentu tadi kenapa untuk upah terlalu apa? Indeks tertentunya terlalu rendah ya, terlalu mungkin maksudnya pikirkan indeks lain gitu kali ya. Ya, indeks apa lagi yang mau dipakai? Kita pakainya itu indeks ketenagakerjaan ya. Itu kita pakai indeks kontribusi ketenagakerjaan pada pertumbuhan ekonomi. Itu kan menurut hemat kami itu udah paling fair karena kita lagi ngomong upah minimum. Indeks apa lagi? Indeks ketenagakerjaan yang kita pakai terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Kemudian juga UMS, kenapa nggak ada lagi upah minimum sektoral? Upah minimum itu kebijakannya tujuannya selain dia untuk mengentaskan kemiskinan, kebijakan upah minimum adalah juga untuk mengurangi kesenjangan atau disparitas antar provinsi, antar daerah, kabupaten kota, dan juga antar sektor. Ya, jadi ini harus dilihat dalam skema yang makro lagi, multidimensional gitu ya. Bahwa kalau misalnya ditetapkan UMS lagi, pada zaman ini sekarang udah berkembang tadi di awal saya bilang ya, persaingan udah sangat hyper competition, kemudian teknologi udah develop more advanced dan teknologi dan digital, maka kalau kita masih pakai upah minimum sektoral, misalnya dengan ada satu sektor yang tinggi gajinya, tinggi rate-nya, maka everybody akan bekerja di satu sektor itu saja. Padahal tidak semua pekerja sanggup masuk ke pasar kerja di sektor itu. Nah, mungkin dia nggak mampu kompetensinya, mungkin dia nggak mampu behavior-nya, mungkin dia tidak ada passion di sektor itu dan sebagainya. Sehingga dia hanya masuk di sektor yang secara UMS mungkin rendah, misalnya gitu ya. Nah, berarti dia akan mengalami lebih rendah terus daripada mereka yang bekerja di sektor tertentu yang UMS-nya tinggi. Nah, ini kalau terus didiamkan, maka orang yang bekerja di sektor yang katakanlah UMS-nya rendah, nah dia akan terus terpuruk, dia akan rendah. Lama-lama kesenjangannya akan meningkat antara siapa yang the have, kaya, siapa yang the poor, yang miskin. Nah, ini akan nggak bagus. Nah, makanya upah minimum mulai dari Cipta Kerja sebenarnya tujuannya adalah untuk mengurangi disparitas atau kesenjangan. Itu tadi, tidak hanya sektoral, tapi juga daerah, provinsi, dan sebagainya. Tidak akan bisa terwujud cepat, memang 1-2 tahun ini untuk mencapai keseimbangan, bukan berarti itu upah menjadi rata semua, enggak. Ya, tapi ini perlahan. Namun demikian Cipta Kerja dikritik, PP 36 dikritik, terlalu sadis katanya formulanya ya. Maka kami rubah dalam kemarin ya, karena kebutuhannya mendesak menuju penetapan upah minimum 2023, maka kita adjust dalam Permenaker 18 tahun 2022, di mana kita gunakan formula yang lebih apa ya, katakan lebih ringan, bukan ringan ya, lebih baik lah ya dari Undang-Undang Cipta Kerja, lebih responsif, sehingga angkanya pun juga lebih moderat hasilnya. Itu dalam win-win solution antara pengusaha dan pekerja. Pasti kalau pekerja bilang kan, oh tapi Bu tetap tidak 13%, ya kan tidak bisa suatu kebijakan ketenagakerjaan itu hanya mengikuti pekerja saja atau hanya mengikuti pengusaha saja. Jadi pemerintah selalu ingin berusaha untuk finding best solution, win-win solution di antara semua pihak ya. Kemudian yang berikutnya apa lagi, Din? Kayaknya udah semua ya. Yang tadi Alidaya, ya Alidaya akan dibahas tripartit, ya. Nanti dalam pembahasan mengenai perubahan PP 35, di mana Alidaya kan pembatasan pekerjaan-pekerjaan itu masuk ke dalam PP 35, perubahan PP 35, substansi-substansi pokok akan kami bahas di forum LKS Tripartit Nasional. Itu for sure kami akan membahas di dalam LKS Tripartit Nasional. Jadi silakan aspirasikan apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan melalui perwakilan Bapak Ibu di LKS Tripartit Nasional. Dan pastikan anggota LKS Tripnas di mewakili pengusaha itu datang.
seringkali kalau kami undang nggak datang, nah itu yang repot. Nah, pastikan dititipkan pesan dan pastikan beliau-beliau juga datang. Demikian juga perwakilan Bapak Ibu yang ada di DWPNAS, Dewan Pengupahan Nasional, itu harus terus menyuarakan aspirasi dan harus datang, gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Pak Heru, mau dilanjut apa istirahat? Ada dua penanya lagi sih, Bu. Tadi kalau kita lihat, memang nanti pertanyaan-pertanyaan ini nanti sifatnya mungkin ke arah kepada dominannya kepada dua hal yang kaitannya dengan upah minimum ahli daya. Di sini memang ada dua, ada Pak Saiful Busroni sama dari teman-teman dari Federasi Serikat Pekerja apa itu Pak Jali. Nah, saya minta Pak Saiful Busroni dulu. Silakan Pak Saiful Busroni dari KSPN. Silakan. Gimana cara masuknya ini? Pak Saiful, silakan. Masih di mute Pak Saiful? Masih di mute, tidak terdengar suaranya. Terima kasih Pak Heru. Siap, lanjut Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak, lanjut. Ya, terima kasih Bu Putri juga. Ini saya dari Konfederasi Ibu hadir. Jadi tadi dibilang nggak hadir, ini ada dari Konfederasi hadir. Dari apa yang disampaikan tadi, alhamdulillah ada beberapa hal yang baru yang sudah berubah. Salah satunya adalah untuk penghitungan upah minimum itu sudah menggunakan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan beberapa yang tadi yang sampaikan. Kalau dulu itu kan bahasanya pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Nah, itu ataunya sudah hilang, ini sudah tambah alhamdulillah. Untuk masalah skala upah, ini masukan aja, barangkali nanti ada tidak terlalu jauh gitu loh, skala upahnya itu hanya karena sekarang ini kita lihat di perusahaan-perusahaan itu adalah yang terendah dengan yang tertinggi itu bisa berkali-kali lipat, bahkan 10 kali lipat lebih. Dan mungkin peraturan yang akan datang itu akan lebih fokus berapa tingkatan gitu. Nah, untuk yang lainnya tadi sudah dibahas, cuman saya mohon sudah pernah sampaikan ke Pak Heru untuk bipartit ini Pak diperbaiki. Ya, karena teman-teman kita yang di tingkat perusahaan itu banyak yang mengalami kesulitan untuk membuat perjanjian kerja bersama. Nah, ini adalah karena apa? Kunci daripada keberhasilan serikat pekerja apabila di perusahaan-perusahaan itu sudah bisa membuat perjanjian kerja bersama. Nah, jika di perusahaan-perusahaan sudah ada perjanjian kerja bersama, insya Allah masalah ketenaga kerjaan ini tidak begitu rumit. Karena saya lihat, dan pernah saya contohkan, saya berikan ke Pak Wamen, itu ada salah satu perusahaan di Surabaya ini yang bisa membuat perjanjian kerja bersama yang nilainya itu lebih tinggi, lebih baik daripada aturan-aturan normatif. Nah, cuman sekarang ini mereka kemarin datang ke saya, Pak, gimana dengan aturan yang baru ini? Ya, sekarang ini kalau ada poin-poin, pasal-pasal dalam perjanjian kerja bersama yang sudah bagus itu akan diturunkan kembali. Nah, ini ya perlu nanti dalam penyusunan aturan-aturan untuk bipartit dan perjanjian kerja bersama itu bisa dijelaskan atau diberi jaminan lah bagi para pekerja-pekerja yang di tingkat perusahaan ini yang sudah bisa membuat perjanjian kerja bersama. Itu aja mungkin yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Pak Heru, juga terima kasih Bu Putri. Saya kira itu dulu yang poin itu aja, karena yang menjadi fokus kita sekarang ini di tingkat perusahaan. Karena begitu maraknya mulai kemarin tentang aturan atau regulasi termasuk undang-undang yang perusahaan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan dari KSPN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Busroni. Ada dua pertanyaan yang sangat inti yang berkaitan. Tadi kita terima kasih juga nih ucapannya dari Pak SPN. Kita sudah dapat merubah kaitannya dengan PP 36 yang dirubah di dalam langsung Perpu ini. Ataunya hilang menjadi langsung inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada pertanyaan bagaimana kita menstimulan agar perjanjian kerja bersama ini tetap pertumbuhannya masif, dalam hal ini ketika sudah ada serikat pekerja yang sudah memenuhi syarat untuk dalam tahapan selanjutnya adalah membuat perjanjian kerja bersama. Silakan dari teman-teman Federasi Serikat Pekerja Sanghyper Bangsa, monggo kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas, namanya siapa Mas? Saya. Suaranya nyaris tak terdengar ya Mas.
Mas, nggak terdengar suaranya di sini, Mas. Mungkin dari handsfree-nya, Mas. Dilangsungin aja, Mas, ke device handphonenya, Mas. Ya. Saya Adi Armanto, perwakilan dari Federasi Serikat Pekerja Singapura Bangsa. Di sini saya mau bertanya soal alur proses substansi adanya Perpu, Pak. Karena tadi memperhatikan paparan dari Ibu Dirjen, salah satu latar belakangnya adanya Perpu yaitu terkait dengan adanya putusan MK tahun 2020. Sedangkan berdasarkan putusan MK tahun 2020, yaitu merevisi atau memperbaiki Undang-Undang 11 tahun 2022, bukan menerbitkan Perpu atau pengganti undang-undang dari pemerintah. Dan apabila memperhatikan pemaparan dari Ibu Dirjen tadi, bahwa keadaan ekonomi Indonesia tahun sekarang itu katanya kan masih baik-baik aja. Dan itu untuk tahun 2023 itu masih prediksi dengan adanya data dari BPS itu. Dan berdasarkan hal tersebut, bukannya mengabaikan dari putusan MK tahun 2020, dan apakah selama 2 tahun ini belum ada upaya untuk merevisi Undang-Undang Cipta Kerja dari legislatif maupun eksekutif, Pak, sehingga timbul adanya Perpu ini. Karena kan harusnya dasar terbitnya Perpu itu kan adanya keadaan mendesak dan dikeluarkan Presiden. Mungkin itu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas Ade. Silakan Mas Lestianto. Dari federasi mana, Mas? Mas Lestianto. Silakan, Mas. Oke, karena masih belum memberikan respon, jadi ada 2 penanya terlebih dahulu. Yang pertama Pak Saiful Busroni dan Pak Ade yang dari Sanghyper Bangsa. Pak Busroni, kaitannya dengan perjanjian kerja bersama, ini sebenarnya bagaimana kita memberikan pendidikan negosiasi kepada teman-teman dari serikat pekerja yang ada di perusahaan ketika mereka sudah berhasil mengatur di dalam perjanjian kerja bersamanya dan periode selanjutnya akan diperbaharui atau diperpanjang, maka namanya bargaining power yang harus dimainkan kepada teman-teman pengurus SP adalah bagaimana kita meyakinkan perusahaan ketika dulu sudah mengenakan pasal-pasalnya di dalam aturan-aturan perjanjian kerja bersama yang lebih baik. Nah, ini juga maka coba diupayakan untuk penerapan kembalinya di perjanjian kerja bersama berikutnya. Tapi catatan-catatan tadi yang dikemukakan oleh Pak Saiful Busroni ini menjadikan suatu hal masukan yang sangat positif buat kita. Apakah nanti kita akan melakukan langsung dibunyi di dalam diktum dalam setiap aturan yang ada, ataukah nanti kita tetap menggunakan pemberdayaan atau kolaborasi di antara teman-teman serikat pekerja dengan teman-teman pengusaha. Kita sering menyatakan Pak Saiful Busroni bahwa teman-teman serikat pekerja, serikat buruh ini adalah teman-teman yang merupakan mitra strategisnya perusahaan. Dalam hal ini kalau berarti mitra strategis, berarti komunikasi yang harus dijalankan di antara pengurus SP tingkat perusahaan dengan teman-teman manajemen itu wajib diadakan setiap periodisasi waktunya. Dan izin Pak Busroni tentunya untuk pengayaan yang lebih mendetail bagaimana kaitannya dengan kesigapan dari teman-teman serikat pekerja, serikat buruh yang ada di perusahaan, ikut juga di situ mencerminkan adanya keinginan terhadap kemajuan perusahaan. Sehingga ini akan menjadi declare yang sangat positif ketika kita mendeklar teman-teman SP ikut memajukan perusahaan, teman-teman perusahaan pun akan memberikan respon yang sangat positif kepada teman-teman serikat pekerja, serikat buruh. Tentunya kita sangat-sangat menghindari terjadinya antaranya kecurigaan antara antara pihak manajemen dengan teman-teman SP, begitu juga antara teman-teman SP dengan teman-teman manajemen. Yang lain tentunya ini ada Mas Ade yang berkaitan dengan bagaimana penerbitan Perpu ini. Izin Mas Ade, emang kalau putusan Mahkamah Konstitusi emang ini lebih mengarah pada formil. Kaitannya dengan pembentukan undang-undang formil, kita juga sudah memperbaikinya melalui Undang-Undang Nomor 13 ya Mas Febri ya. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2021 ya, kaitannya dengan penyusunan pembentukan peraturan perundang-undangan. Cuman kita merespon lebih cepat, Mas Ade, ini pun tadi sudah dibilang oleh Pak Saiful Busroni, ada 2 pasal yang sebenarnya ini adalah suatu tuntutan yang kalau kita lihat dari serap aspirasi yang digelar oleh Satgas, Satuan Tugas dari percepatan implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja yang menginginkan bahwa teman-teman stakeholder itu menginginkan adanya perubahan terhadap formula upah minimum dan terhadap alidaya. Ini sudah kita bunyikan di dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022.
Alangkah baiknya tentunya Pak Presiden Jokowi dalam hal ini pemerintah Indonesia sudah menanggapi secara positif yang berkaitan dengan keinginan-keinginan sesuai dengan serap aspirasi yang dikhususkan bagi kalangan serikat pekerja serikat buruh yang ada di beberapa provinsi di Indonesia, Mas Ade. Tentunya nanti kita ke depan, Mas Ade, ya sama-sama kita menggelar pembahasan yang berkaitan dengan substansi ini dengan menggelar rapat-rapat seperti ini, serap aspirasi dengan kalangan federasi dan konfederasi, tidak hanya dengan tripartit saja. Saya amini Bapak Ibu nanti kita akan lebih banyak melakukan serap aspirasi dengan teman-teman sekalian, dengan teman-teman federasi dan konfederasi, dan kita juga nantinya di bulan-bulan ini juga akan menggelar pertemuan secara offline, tidak secara online seperti ini, supaya hubungan emosional kita di antara teman-teman pemerintah dan teman-teman pekerja berlangsung harmonis, dinamis. Tentunya ini yang diinginkan oleh teman-teman pekerja. Bapak Ibu nanti kami undang ke sini, berkunjung ke kantor kami di Kementerian Ketenagakerjaan atau berkunjung di suatu tempat yang kadang-kadang kita langsung juga bisa melakukan relaksasi. Begitu saja Bapak Ibu, karena waktu juga yang terbatas, Bapak Ibu, karena saya juga diminta untuk mendampingi pimpinan kami. Jadi pertemuan kali ini kaitannya dengan sosialisasi Perpu dapat kami akhiri dengan satu kesimpulan. Bapak Ibu, kesimpulan bahwa peraturan pengganti undang-undang yang hadir kali ini adalah sudah ada dua substansi yang dilakukan perubahan, yaitu kaitannya dengan alidaya dan formula upah minimum. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.